Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauqi Hidayatullah. Pada kesempatan ini, izinkan kami mempresentasikan hasil pengabdian kami pada kegiatan Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Optimas tahun 2025. Adapun tema pengabdian kami yaitu pendidikan karakter sebagai benteng generasi muda, strategi menangkal judi online, pinjol atau pinjaman online ilegal, dan seks bebas. Tim pengabdi kami yang pertama adalah saya sendiri sebagai ketua, yaitu Ahmad Syauqi Hidayatullah, SPD IMPD dari Universitas Sarjana Tata Mahasiswa, dan dua anggota kami, yang pertama yaitu Nanang Bagus Bukti SPD MID, dan kedua yaitu Dr. Khotim Hanifuddin Najib MPD. Selanjutnya daftar isi. Adapun daftar isi pada presentasi kali ini yaitu pertama latar belakang, selanjutnya tujuan penelitian, kebaruan, hasil penelitian, dan kesimpulan. Setelah itu yang terakhir yaitu penutup. Nah, Bapak Ibu sekalian, latar belakang yang membuat kami mengambil pengabdian ini, ya, yang pertama adalah dari keresahan kami yang melihat kemajuan teknologi dan informasi dan komunikasi dalam 5 tahun terakhir ini telah membawa banyak sekali dampak, ya, negatif maupun positif. Namun kami lebih fokus kepada dampak negatifnya, di mana banyak sekali remaja-remaja, ya, yang terindikasi aktif melakukan tindakan-tindakan kriminal, diantaranya yaitu judi online, ya, pinjol atau pinjaman online ilegal, dan yang ketiga yaitu seks bebas dalam bentuk apapun itu. Ada misalnya dalam bentuk peretasan data, ya, atau memakai HP untuk judi online atau slot, ya, bahkan ada juga yang berinisiatif untuk mengambil KTP orang tuanya untuk meminjam uang. Nah, ini banyak sekali kasus-kasus yang terjadi, di mana salah satunya yang kami catat dari PPATK bahwa tindakan ini, ya, atau lonjakan kriminalitas ini sangat signifikan sekali, ya. Adapun dalam aktivitas transaksi judi online di Indonesia selama beberapa tahun terakhir, yang disebutkan sejak tahun 2017 hingga 2022, partisipasi masyarakat dalam praktik judi online mengalami peningkatan drastis. Lebih dari 2,7 juta orang teridentifikasi terlibat. Nah, ini sangat besar sekali. Dan adapun pelaku yang seringkali menjadi korban, ya, atau pelaku aktif di sini adalah masyarakat yang memiliki penghasilan rendah, sekitar 2-3 juta. Nah, baik dari masyarakat terpelajar maupun non pelajar. Dan dari data tersebut, ya, terlihat bahwa pelaku-pelaku itu, ya, diantaranya terdiri dari pelajar, mahasiswa, buruh, petani, ibu rumah tangga, pegawai swasta, dan lain sebagainya. Nah, dari data inilah kami berusaha untuk menggagas bahwa kriminalitas ini, ya, harus segera ditindaklanjuti, atau harus ada penanganan yang terfokus kepada pencegahan melalui pendidikan yang salah satunya yaitu pendidikan berbasis keluarga. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa kenakalan remaja dapat diminimalisir melalui pendekatan edukatif yang melibatkan peran aktif keluarga dan lingkungan sekitar. Sehingga ini menjadi senjata kami atau pendekatan kami, yaitu pendekatan berbasis keluarga. Selanjutnya, tujuan pengabdian di sini ada 4. Yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan kepedulian remaja terhadap bahaya kenakalan remaja digital. Yang kedua, meningkatkan pemahaman dan peran orang tua dalam pencegahan kenakalan remaja digital. Dan yang ketiga yaitu menguatkan komunikasi dan interaksi edukatif antara orang tua dan remaja. Dan yang terakhir, mengukur efektivitas program edukasi keluarga melalui instrumen ilmiah. Jadi di sini kami menggunakan instrumen angket, yaitu pretest dan posttest, sebelum
mengadakan FGD. Ya. Selanjutnya, adapun kebaruan di sini ya dalam pengabdian kami ada 5 poin. Yang pertama konseptual, kedua metodologis, ketiga implementatif, keempat kebaruan temuan, dan kelima yaitu kebaruan kontribusi. Di mana di sini kami dalam konsep kebaruan konseptual menggabungkan 3 isu kenakalan remaja sekaligus ya, dan kebaruan metodologis menggunakan pretest dan post-test serta uji Wilcoxon. Yang ketiga yaitu implementatif, kami melibatkan dialog lintas generasi antara orang tua dan remaja sebagai metode edukasi dan pemberdayaan komunitas. Dan yang keempat, temuan. Di sini kami mendapatkan ada beberapa temuan kami. Yang pertama itu diantaranya itu signifikasi pemahaman dan kepedulian khususnya pada orang tua yang menunjukkan dampak yang lebih tinggi. Dan yang terakhir kontribusi, bahwa kami menghasilkan metode intervensi komprehensif hukum, digital, dan karakter yang dapat direplikasi dan diadopsi oleh komunitas lain. Selanjutnya, hasil pengabdian kami. Di sini terlihat bahwa ada 7 poin. Yang pertama, peningkatan pemahaman remaja dan kepedulian remaja, bahwa di sini hasilnya adalah adanya hasil yang signifikan, bahwa dengan adanya pengabdian ini peningkatan pemahaman dan kepedulian remaja memiliki peningkatan yang sangat signifikan. Dan yang kedua, yang selanjutnya itu peningkatan pemahaman orang tua dan kepedulian orang tua terhadap perilaku ini ya meningkat ya. Hal ini dibuktikan dengan P sama dengan 0,00 ya. Nah, ini lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa adanya peningkatan yang signifikan ya yang dialami oleh orang tua ya terhadap pemahaman dan kepedulian mereka terhadap tindak tanduk kegiatan-kegiatan atau perilaku-perilaku kriminal di media sosial. Dan yang kelima yaitu efektivitas edukasi keluarga. Di sini sebagai metode interaktif keluarga remaja terbukti meningkatkan hasil belajar, bahwa dengan melibatkan orang tua dan keluarga atau orang tua dan remaja ya, tingkat fokus belajar mereka itu jauh lebih bagus. Dan keenam, penguatan komunikasi keluarga. Adanya dialog terbuka membuat keluarga lebih siap menghadapi tantangan digital. Di sinilah ya melalui kegiatan ini adanya keterbukaan antara remaja dan orang tua. Dan yang terakhir, model intervensi berbasis bukti. Di sini kami telah melakukan pretest dan post-test dan uji Wilcoxon membuktikan bahwa adanya keberhasilan program. Nah, selanjutnya yaitu penutup atau kesimpulan pada pengabdian kali ini. Yang pertama, bahwa edukasi berbasis keluarga terbukti efektif meningkatkan pemahaman dan kepedulian remaja terhadap judi online, pinjaman online, dan seks bebas. Adapun perubahan signifikan ini ya dialami setelah mereka melakukan atau mengikuti penyuluhan dan diskusi mengenai bahaya judi online dan lain sebagainya ya. Begitu juga pemahaman terkait sanksi dan hukum-hukumnya serta pencegahan-pencegahannya. Dan yang kedua yaitu orang tua mengalami peningkatan pemahaman yang lebih tinggi dibandingkan remaja, terutama terkait literasi digital, aspek hukum dan pengawasan perilaku anak, sehingga memperkuat peran mereka sebagai pendidik utama di lingkungan keluarga. Yang ketiga yaitu kegiatan pengabdian berhasil memperkuat komunikasi antara orang tua dan remaja melalui dialog terbuka dan interaksi dua arah yang membantu membangun kesadaran bersama dalam mencegah kenakalan remaja digital. Dan yang terakhir, model intervensi yang digunakan terbukti efektif secara ilmiah dan dapat direplikasi berdasarkan hasil uji statistik pretest dan post-test, sehingga dapat dijadikan contoh untuk program pencegahan kenakalan remaja di masyarakat lain. Demikian hasil presentasi kami dari pengabdian yang telah kami lakukan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.